lan waspada dawuh kang utama seneng jiwamu lan atimu aja salah tampa ditutur kang luhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarung Ireng teman-teman. Terima kasih yang sudah mengunjungi channel ini. Semoga niat kita dalam belajar selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya juga minta doanya semoga kesehatan saya bisa membaik. Ini agak kurang enak badan teman-teman. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang air yang bisa digunakan untuk bersuci teman-teman ya. Jadi ini bersuci atau istilah toharoh niku sangat penting sekali. Jadi sebelum kita melaksanakan ibadah niku melaksanakan sholat, maka salah satu daripada syarat sahnya sholat yaitu wudu atau bersuci itu teman-teman, dari hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, saya ulangi lagi teman-teman ya. Jadi ya di sini kita belajar bareng. Saya niat untuk membagikan atau mengamalkan sedikit daripada ilmu yang diberikan Allah, yang diberikan kepada saya, untuk kita pelajari bersama, untuk kita amalkan bersama. Karena ilmu tanpa amal juga sia-sia teman-teman ya. Dan juga kita beramal tanpa adanya ilmu juga omong kosong. Jadi manakala kita melakukan suatu hal juga harus dengan ilmunya. Jadi sudah saya sampaikan di video saya, hasil atau kelaknya nanti manakala channel ini bisa mendapatkan iklan, maka akan kita gunakan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama kaum fakir dan miskin teman-teman ya. Innamal fuqara, ya kan, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu jadi ya yang kita utamakan yaitu nanti juga untuk yang lebih membutuhkan teman-teman juga. Ya saya minta bantuannya. Jadi channel ini tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dari teman-teman. Jadi penak plong manakala teman-teman suka, oh channelnya cocok nih, ya di subscribe dan juga bagikan teman-teman agar ya channel ini bisa berkembang. Karena untuk bisa mendapatkan iklan itu butuh 1000 subscriber teman-teman. Ya mungkin agak sangat berat. Dan juga dalam setahun itu harus 4000 jam tayang. Tapi saya memiliki niat, saya memiliki semangat juga. Ya nggak ada salahnya mencoba gitu loh, nggak ada salahnya mencoba. Kesibukan saya juga jualan kopi teman-teman, manakala mau mampir ya monggo. Ya yang sekarang lagi bekerja, semangat bekerjanya. Yang sekarang masih mencari pekerjaan, masih sekolah, juga semangat semuanya. Ba'asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidzati sudur. Jadi apapun hal itu siri ataupun jelas, maka Allah Maha tahu. Jadi ya ada dua yang tidak bisa dibohongi teman-teman, hati nurani dan juga Allah. Mungkin kita bisa membohongi orang lain, mungkin saya bisa membohongi Anda, tapi saya tidak bisa membohongi hati kecil saya dan juga Allah. Jadi manakala saya melakukan kebohongan atas nama agama ini kan ya kualat teman-teman ya, sangat besar apa balasannya nanti. Jadi ya sudah seperti itu teman-teman. Jadi penyalurannya nanti manakala mendapatkan iklan ya nanti dulu dah. Orang ini juga belum tahu nanti bisa dapat sampai 1000 subscribe atau tidak teman-teman. Jadi langsung saja ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab takrib. Jadi sebelum kita memulai, kita baca Fatihah untuk guru-guru saya dan juga untuk pengarang daripada kitab. Qala Syekhul Musannif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa abaddana bi asrarihi wa ada alaina min barakatihi. Sunanila Ustadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, sini. Nah, ini jelas apa tidak ya nih? Saya nggak punya kameramen, jadi ini saya sendiri teman-teman, ngedit semuanya saya sendiri. Jadi masih sangat elek ya editannya ya, mohon maaf, masih belum maksimal. Jadi di atas ini namanya matan teman-teman ya. Jadi kitab
Nah, di atas ini namanya matan. Mungkin ada juga yang di pojok ya, tapi kalau di sini di atas ini matan. Nah, matan itu apa sih? Matan itu adalah kitab asli ya, teman-teman. Jadi kitab aslinya takrib. Nah, niki matan takrib. Nah, yang bawah ini namanya syarah. Syarah niku penjelasan daripada matan. Jadi syarah niku syarah Fathul Qorib menjelaskan daripada matan, yaitu kitab takrib, bukan mantan ya. Kalau mantan kan apa, kenangan apa yang harus dihapus. Ya, aduh, jangan bahas itulah. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab kang nerangaken sesuci. Almiyahu utawi kang aran banyu, allati yajuzu kang wenang biha kelawan miyah. Apa at-tadhiru sesuci iku sabau miyahin, ana 7 pira-pira banyu, rupane ma'us sama banyu langit, wa ma'ul bahri lan banyu laut, wa ma'un nahri lan banyu bengawan, wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur, wa ma'ul aini lan banyu sumberan, wa ma'ut talji lan banyu salju, wa ma'ul bardi lan air es. Nah, jadi di sini ada 7 teman-teman. Air yang boleh, yang bisa digunakan untuk kita bersuci, untuk kita toharoh, untuk kita mandi, untuk kita wudhu. Jadi kadang kan teman-teman ini suatu hal yang sangat mungkin jarang disampaikan ya. Yaitu jadi tidak semua air bisa digunakan untuk bersuci teman-teman ya. Yang pertama memang ya di sini ada 7 macamnya, ada 7 itunya air yang bisa digunakan untuk bersuci dalam kitab Fathul Qorib, Syarah Fathul Qorib. Dalam kitab takrib ini ada 7 yang bisa digunakan untuk sesuci. Dan juga kita nanti juga akan membahas tentang najis, tentang hadas. Nah, jadi tidak semua yang kotor itu najis ya. Contohnya kopi. Kita memakai baju putih. Ini bajunya apa nih? Aduh, hitam lagi. Kita memakai baju putih teman-teman ya. Nah, terus kain putih itu, baju kita itu kesokan kopi. Nah, itu kan kotor. Nah, tapi kan tidak najis. Nah, itu contoh daripada sesuatu yang kotor tapi tidak najis. Nah, nanti juga banyak yang akan kita bahas, namun sedikit-sedikit saja. Dan jangan lupa yang belum subscribe, yang masih baru mengunjungi channel ini, bisa subscribe dan juga bisa bagikan manakala ikhlas. Jadi ada 7 air yang bisa digunakan untuk sesuci. Yang pertama air hujan, ma'us sama'i, air langit, air tetesan, bukan air tetesan air tetesan penderitaan mantan ya, bukan ya. Nggak boleh itu nanti ya sesuatu yang tidak umum ya, manakala kita dengan air mata, wudu dengan air mata. Nah, saya juga belum tahu niku hukumnya bagaimana. Dan ada di kitab yang sudah saya ngaji, yaitu pertama air langit, air hujan. Nah, niku boleh digunakan kita untuk berwudu, untuk bersuci. Ya mungkin teman-teman hujan-hujanan, mandi, atau ingin mengingat masa kecil dulu. Kalau udah gede mungkin malu ya mandi. Jadi bisa diadai air hujan itu kita bisa gunakan untuk bersuci. Lalu yang kedua wama'ul bahri, air laut. Nah, air laut boleh bisa digunakan untuk sesuci teman-teman. Yang ketiga wama'un nahri. Nah, air sungai juga bisa digunakan untuk sesuci. Tapi terus bagaimana manakala air sungai itu tercemar dengan kotoran, dengan bagaimana itu? Nah, itu masih nanti menjadi pembahasan teman-teman. Soalnya kan air sungai yang sekarang kan kita tahu banyak sampahnya, ada yang seperti itu. Beda ya, kalau zaman dulu kan mungkin sungainya masih bersih. Berhubung sekarang mungkin karena sudah perkembangan zaman, banyak limbah-limbah, juga kurang kesadaran dari masyarakat. Maka dari itu di sini saya juga mengingatkan diri saya, ayolah kita jaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Jadi memang kebersihan ya sebagian dari iman. Memang Kanjeng Nabi juga yang mengajarkan umatnya untuk selalu bersih secara hati, bersih juga secara dohir dan juga secara batin. Nah, yang keempat wama'ul bi'ri. Nah, air sumur. Nah, mungkin di desa-desa kita
Indonesia Raya Merdeka Merdeka itu yang mengerek itu. Kalau mengerek sambil menjanjikan lagu kebangsaan, mengerek apa sumur itu, kok mengerek sumur, mengerek timbo itu mengambil air dengan ember di dalam sumur. Nah yang kepiro tadi satu tuh. Nah keempat tadi kan saya ulangi, air yang bisa digunakan untuk sesuci, berwudu, mandi. Yang pertama yaitu air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, dan yang kelima wama'ul aini, nah air sumberan, mata air. Jadi yang biasa kita gunakan untuk boran, itu air boran atau keran biasa ya. Mungkin kalau di kota-kota PDAM dan itu bisa digunakan untuk mandi sesuci. Yang keenam wama'us salji, dan air salju. Kalau di Jawa, kalau di Kediri ada salju nggak teman-teman ya? Mungkin di negara Konoha sana ya, di negara yang sana jauh sana itu, pokok yang negara bersalju niku boleh digunakan untuk sesuci. Nah yang terakhir wama'ul bardi, air es. Nah air es juga bisa digunakan untuk sesuci. Jadi itu ada 7 teman-teman ya. Ini bisa dibagikan. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu, manakala teman-teman sudah tahu juga tidak ada kerugian, karena teman-teman mengingat lagi sesuatu yang baik, bukan mengingat sesuatu yang buruk. Jadi manakala teman-teman sudah tahu juga mendapatkan kebaikan, manakala teman-teman belum tahu juga mendapatkan ilmu baru. Jadi air yang bisa digunakan untuk sesuci ada 7. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air sumberan mata air, yang keenam air salju, dan yang ketujuh air apa nih? Air es. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, komen jika ingin bertanya, ingin menyampaikan saran, dan bagikan. Karena channel ini tidak akan berarti tanpa bantuan, tanpa dukungan dari teman-teman semua. Jadi ya saya di sini hanya sebagai penyalur. Saya ulangi, jadi hasil dari channel ini, sebagian hasil daripada channel ini kita gunakan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama kaum fakir dan miskin. 2 yang tidak bisa kita bohongi, hati kecil nurani kita dan juga Allah. Teman-teman, ada nggak di sini yang bisa membohongi hati sendiri? Hati kan tidak bisa dibohongi tuh teman-teman. Contohnya, teman-teman suka sama Mbak Fulan. Nah, sampean suka sama namanya Mbak Fulan. Terus teman yang satunya tanya, apakah kamu menyukai Fulan? Terus sampean jawab, enggak. Lisan bisa berbohong, namun hati tidak bisa dibohong. Sama juga dengan Allah. Mungkin kita bisa membohongi orang lain, tapi kita tidak bisa membohongi Allah, dan juga kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Innamal jaza min jinsi amal. Jadi balasan itu tergantung perbuatan, teman-teman. Jadi di sini saya gak niat biar popularitas, saya di sini gak mencari biar saya terkenal. Semuanya titipan, nanti juga semua kembali ke tanah. Apa yang mau kita sombongkan? Semuanya nanti kan juga titipan, teman-teman. Jadi selama channel ini masih ada yang melihat, itu menjadi jariah kita, teman-teman. 3 amal yang tidak terputus: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Ya semoga ini sedekah jariah kita, ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari bersama. Jadi sebagai saksi manakala kita sudah meninggal, manakala channel ini masih dilihat, kita semua mendapatkan kebaikan. Karena berkembangnya channel ini, adanya channel ini, bisa dilihat banyak daripada channel ini, bukan saya, tapi tergantung daripada netizen, tergantung daripada Anda semua yang bisa mengembangkan channel ini. Saya tidak bisa berbuat banyak, saya hanya bisa menyampaikan sebagai wasilah, sebagai perantara saja. Jadi semuanya ada di Anda. Manakala Anda menghendaki, ya semua takdir dari Gusti Allah sih ya, semua kehendak dari Allah. Saya berdoa semoga channel ini bisa berkembang. Ya wasilahnya, perantaranya lewat saya dan juga lewat Anda. Jadi kita memang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi jangan sombongkan diri kita. Wong kita mati juga digotong orang. Gak mungkin kita mati mengubur sendiri, kan gak mungkin itu. Jadi terima kasih sudah mengunjungi channel ini. 1 MB yang panjenengan tasyarufkan untuk channel ini bermanfaat untuk Anda dan juga orang lain. Dengan Anda melihat channel ini pun Anda sudah ikut bersedekah bagi yang membutuhkan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.